Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Permatasari Siregar, NPM 19140109. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya di mata kuliah anti korupsi, yaitu dengan mempresentasikan hasil makalah. Oke, saya mulai. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang anti korupsi. Oke, pengertian korupsi pertama kali disebut oleh Lord Acton dalam Christie Nawati dan kawan-kawan, yang berarti kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi yang absolut. Apa yang dimaksud dengan itu? Ungkapan tersebut dapat jadi pengingat kita bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap terjadinya tindakan pedina korupsi dan bisa terjadi di belahan dunia manapun tanpa mengenal usia pelakunya. Korupsi dan koruptor berasal dari kata Latin corruptus, yakni berupa dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruption berasal dari kata corromper, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Oke, saya baca kedua, yaitu apa faktor penyebab terjadinya korupsi. Tidak menerapkan ajaran agama di Indonesia dikenalkan sebagai bangsa religius. Bahkan Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam agama terbanyak, yakni 6 agama. 6 agama tersebut meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tertentunya dalam ajaran masing-masing agama akan melarang tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan, yaitu kurang memiliki keteladanan kepemimpinan. Apa yang pimpinan? Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bahwa akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Setiap perilaku atasan akan dicontoh oleh bawahannya. Pemimpin yang baik akan menjadikan rakyat yang baik juga. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, manajemen cenderung menutupi korupsi di organisasi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Ini yang membuat para oknum korupsi merasa aman karena terlindungi. Akibat sifat tertutupnya ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Yang ketiga, aspek peraturan perundang-undangan. Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Pada intinya, peraturan perundang-undangan yang tidak nyata pada lapangan. Yang keempat, aspek individu pelaku. Sifat tamak manusia, kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau menghasilkan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dirinya sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Yang kelima, moral yang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman, bawahannya, atau pihak yang lain.
Yang keenam, kebutuhan hidup mendesak. Dalam rentang kehidupan atau kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuat ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antara lain dengan melakukan korupsi. Oke, yang ketujuh, gaya hidup yang konsumtif. Apa itu gaya hidup yang konsumtif? Kehidupan di kota besar seringkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam itu, bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, akan membuka peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi dan lagi sebagai bentuk pemenuhan keinginan. Oke, saya akan menyimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi adalah suatu yang sangat penting dan dibutuhkan di Indonesia saat ini, karena dengan pendidikan anti korupsi dapat membantu Indonesia untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia dengan cara pencegahan. Oke, saran yang pertama untuk kita rakyat Indonesia yaitu menerapkan pendidikan anti korupsi sejak usia dini. Yang kedua, mengendalikan diri untuk menjauhi sifat korupsi seperti mencontek ketika ujian, terlambat datang ujian, dan lain-lain. Yang ketiga, seharusnya pemerintah memberikan hukum kepada para koruptor agar mereka merasa jerah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang keempat, setiap individu harus menyadari bahwa korupsi adalah hal yang tercela dan merugikan bagi pihak manapun. Yang kelima, seluruh elemen masyarakat saling bekerja sama untuk merampas korupsi.